Oke, kita akan membahas soal persamaan garis berikutnya dari latihan SAS, di mana di sini diketahui tabel yang berisi persamaan garis. Lalu di sini Bagong ingin membuat persamaan garis baru yang melalui titik min 4,1 dan sejajar dengan garis B. Nah, maka karena yang diinginkan adalah membuat persamaan garis baru, ada dua persyaratan untuk membuat persamaan garis baru. Salah satunya, diketahui dua titik atau gradien dan sebuah titik. Sedangkan titik yang akan dilalui di sini sudah ada satu dan sejajar dengan garis B. Sejajar garis B berarti gradien yang baru atau gradien 1 akan sama dengan gradien milik yang garis B, garis kedua. Berarti di sini sudah diketahui sebuah gradien dan sebuah titik. Maka nanti kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 gradien dikalikan X min X1. Ini untuk soal yang sudah bisa diketahui gradien dan sebuah titiknya. Maka kita tinggal mencari bagaimana gradiennya. Karena di sini dikatakan sejajar dengan garis B, maka garis B itu ini, ya. Maka gradien yang diperoleh dari garis B adalah di sini karena suku yang memuat variabel Y dan X belum terpisah sama dengan, maka negatif gitu. Lalu koefisien X min 3 dibagi koefisiennya Y min 1, berarti dapat hasilnya min 3. Maka gradien garis B nya adalah min 3. Gradien garis barunya berarti juga sama min 3 karena dia harus sejajar. Maka dari situ kita dapat masukkan Y1 nya adalah 1, gradiennya adalah min 3, X dikurangi dengan X1 nya min 4, jadi langsung aja ya plus 4. Nah, di sini mendapatkan min 1 sama dengan kita distributifkan gitu ya. Berarti min 3X min 12. Kita kondisikan seperti opsi yang ada bahwa kok variabel Y-nya ada di kiri, maka min 1-nya kita pindah ke kanan, berarti mendekat 3X min 12 ditambah 1 berarti menjadi min 11. Kita cari kok opsi yang ada. Nah, ini. Jadi persamaan garis baru yang melalui titik min 4,1 dan sejajar garis B adalah Y sama dengan min 3X min 11. Berikutnya kita bahas materi fungsi, relasi dan fungsi. Di sini Bagong membuat sebuah fungsi atau pemetaan yang dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yaitu 1,A, 2,B, 3,A, 4,B. Dari sebuah fungsi tersebut, Petro diminta menentukan pernyataan yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau kita amati berarti yang sebelah kiri itu adalah domain, ya. Berarti domain terdiri dari ya. Domainnya 1, 2, 3, 4. Sudah. Oke ya, jadi domainnya 1, 2, 3, 4. Untuk yang pasangannya sebelah kanan, yaitu di sini sebagai rings atau bisa termasuk dalam kelompok anggotanya kodomain, tapi secara tidak langsung bukan berarti dia kodomain, tapi dia lebih tepatnya adalah bagian dari kodomain, yaitu rings atau hasil. Jadi A di sini, bentar, ini hasilnya belum. Lalu B di sini kembali lagi A, berarti sudah termasuk tadi A, B. Cuman A dan B, berarti ringsnya A dan B, ya. Lalu domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi yang pernyataan benar di sini, kalau di sini ada pernyataan domain R 1, 2, 3, 4, berarti ini yang benar. Ini kodomain 2A, 2B, ini salah. Rings ABC, CD-nya tidak ada, ya. Berarti ini salah. Lalu kodomain R 1, 2, 3, 4, jelas ini bukan kodomain, ini domain. Ini salah.
Begitu pernyataan yang benar, yaitu domainnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan membahas soal relasi dan fungsi, di mana kita akan melihat banyak pemetaan yang bisa terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Dari himpunan B ke himpunan A. Berarti kita harus mencari tahu dulu anggota himpunan A berapa banyak. Di sini dikatakan himpunan A faktor dari 23. 23 itu bilangan prima, berarti anggotanya cuma 2, yaitu 1 dan 23 sendiri. Berarti NA itu 2. Lalu anggota himpunan B, kelipatan persekutuan 2 dan 3 kurang dari 20. Berarti kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6. Berarti kelipatannya lagi adalah 12, 18, 24. 24 lebih dari 20 berarti tidak termasuk. Berarti anggota B ini adalah 3. Maka pemetaan dari B ke A berarti rumusnya adalah banyaknya anggota A, NA, berpangkat dengan N anggota B. Kata lainnya kita dapatkan adalah 2 pangkat 3, berarti 8. Nah, ini dia hasilnya. Soal berikutnya terkait dengan pola bilangan, yang mana di sini kita diminta contoh susunan bilangan yang dapat menggambarkan pola bilangan aritmatika. Aritmatika itu memiliki ciri yaitu punya namanya beda atau B, gitu ya. Ya, dengan kata lain dia ada selisih setiap suku. Jadi suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya itu memiliki nilai yang sama. Nah, berarti kita tinggal cek pernyataan yang ada. Suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, ini 0, ini 1. Berarti tidak sama, berarti ini bukan. Ini 4, ini 4, ini 4 juga. Nah, ini berarti yang benar. Kita coba cek yang lainnya. Ini 3, ini 5, ini dapat 7. Ini juga bukan. Ini barisan aritmatika bertingkat. Yang ini 3, ini 12, yang ini lebih banyak lagi selisihnya. Ini kalau kita 8, 38 ya. 48. Nah, berarti ini jelas bukan. Yang selisihnya dapatkan nilai yang konstan terus sama, yaitu yang pernyataan ini. Berarti ini yang benar. Inilah yang memiliki namanya beda. Ini barisan aritmatika.